seorang Jokowi diambang kebingungan terkait dengan upacara 17 Agustusan yang kemudian katanya begitu kan tidak full di IKN. Ini gimana begitu? Dan ini dirahasiakan ya, katanya begitu. Pemerintah merahasiakan ya dengan alasan ini, alasan itu dan sebagainya. Kabarnya begitu kan ya, seorang Jokowi katanya begitu kan ya akan melaksanakan upacara 17 Agustus secara hybrid di situ. Artinya di tengah-tengah lapangan ya karena di IKN itu ada lapangan yang masih belum selesai sebenarnya. Apakah di situ begitu kan? Apakah tidak kepanasan para pejabat-pejabat di situ? Ya kecuali ada tenda begitu kan ya di pinggir itu begitu kan, upacara di situ. Nggak usah lah ya seorang Jokowi memaksa begitu kan. Jangan, nggak usah lah seorang Jokowi memaksa untuk ya 17 Agustusan di IKN, mending di acaranya di Jakarta saja begitu kan. Lebih apa? Salah satunya adalah lebih ya maksimal ya, salah satunya. Yang kedua terkait dengan penurunan bendera juga. Ini kan repot juga di situ begitu di IKN ya. Kalau jumlahnya hanya 6.000 orang katanya begitu kan ya. Dan bahkan ini dirahasiakan benar apa tidak, tapi yang jelas kalau secara hybrid di situ begitu kan. Itu bagaimana kalau hujan? Ya, apalagi nanti tergenang air dan sebagainya begitu kan. Ada lumpur dan sebagainya. Bisa saja takut seperti itu. Nggak usahlah dipaksakan seorang Jokowi ya untuk melakukan upacara 17 Agustus ini. Mending di Jakarta saja begitu kan. Enak, tentram, santai dan sebagainya. Rupanya Muhadjir Effendi ini begitu kan ya, sampai hari ini mulai diambang kebingungan mereka begitu. Dan menurut saya pribadi ya saya hanya tertawa saja. Kenapa ini harus dipaksakan? Kenapa 17 Agustus ini harus dipaksakan? Kenapa tidak tahun depan begitu kan? Nah inilah ya jawaban bahwa Jokowi ingin ngebut sekali di detik akhir mereka lengser begitu kan ya. Setidaknya 17 Agustus pernah merasakan di IKN. Ini gimana begitu, saking ngebutnya di situ begitu kan ya. Ini kan bukan rahasia umum lagi begitu kan ya, bahwa IKN itu masih belum mencapai target selesai. Jangan dipaksakan di situ begitu. Berapa orang misalnya begitu kan yang menggunakan yang melaksanakan upacara ini begitu. Jangan dirahasiakan dong di situ begitu. Semua orang sudah tahu begitu kan ya. Bahkan ya target masih belum selesai ya. Melihat dari progres pembangunan IKN yang kemudian dirilis oleh Kompas kemarin begitu kan ya, justru saya khawatir bahwa proyek IKN ini akan berjalan lambat atau mangkrak. Ya kenapa saya katakan seperti itu? Karena di depan IKN itu masih ya kocar-kacir sana, ada debu, ada air, ada genangan ini, genangan itu dan sebagainya, dan bahkan atap itu masih belum selesai. Bagaimana untuk yang melaksanakan 17 Agustus? Jangan dipaksa lah, mending di Jakarta saja begitu kan. Apa susahnya sih ya ke Istana Presiden nanti, toh pada hakikatnya setelah Prabowo ya IKN ini rampung semua, IKN kan Jokowi pasti diundang nanti di 17 Agustusan tahun depan begitu kan ya oleh seorang Prabowo. Ya ini ya ingin ngebut sekali sebenarnya begitu kan. Maka saya berasumsi wah kok seperti ini seorang Jokowi begitu kan ya. Dan bahkan ya Jokowi sebut bahwa HUT ke-80 ya RI ini hanya akan dilakukan di IKN, tapi terbatas katanya begitu kan ya. Mereka menggunakan secara hybrid di situ begitu. Artinya ya ada di lapangan ya, mungkin ada atapnya dan sebagainya mungkin di situ begitu kan. Nah, ini bukan rahasia umum lagi begitu kan. Maka secara tidak langsung begitu kan ya, dengan adanya seperti ini, apakah ingin masyarakat biar tertarik dengan 17 Agustus di IKN? Ini agak lucu di situ begitu. Dan kabarnya ya bahwa otorita IKN ajukan tambahan anggaran sebesar 29,8 triliun ya untuk pembangunan IKN tahun 2025. Ini
tambah gimana begitu kan? Tahun 2025 kan sudah Prabowo di situ begitu kan ya. Bahkan anggaran dari seorang Prabowo, dia IKN hanya dianggarkan 16 triliun dan sekarang meminta 29 triliun ya. Naik lagi menjadi 50 triliun, naik lagi menjadi 100 triliun ya. Ini gimana begitu kan? Agak kacau kan sekarang ini begitu kan, melihat dengan situasi yang kemudian simpang siur sana sini, simpang siur sana sini. Jangan salahkan para otorita IKN, jangan salahkan orang-orang yang kemudian mundur dari IKN, tapi salahkan pemimpin mereka. Karena proyek ini dianggap sebagai proyek ambisius. Negara kita, ekonomi kita masih belum cukup untuk memindahkan ibu kota kok begitu kan. Jadi ini kalau dipaksakan ini gimana begitu? Agak ada gerasa gerusu dan pada akhirnya yang menjadi beban kita siapa? Kalau bukan rakyat lagi. Nah, sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu kan ya. Bahkan ini ada salah satu berita yang cukup menarik juga bahwa ya konstruksi di IKN dikebut ya jelang 17 Agustusan. Warga alami pemadaman listrik dan ESPA katanya begitu kan. ESPA. Jadi kalau mereka ya ada 17 Agustusan ya misalnya begitu. Kenapa warga yang menjadi dampak di situ begitu mengalami pemadaman listrik dan sebagainya, ada apa? Artinya apa? Artinya bahwa IKN ini sampai hari ini masih belum siap begitu kan. Yang menjadi dampak itu adalah masyarakat di sekeliling mereka. Bayangkan ini begitu kan. Makanya ya hybrid di situ begitu kan ya, di depan lapangan tersebut begitu ya, sebenarnya sudah rampung di situ begitu yang saya lihat dari Kompas, tapi masih ada kocar-kacir sana sini begitu. Inilah yang kemudian dikebut nantinya, karena 17 Agustusan ini ya tinggal berapa hari, tinggal 1,5 bulan di situ begitu. Dan ini dampaknya kepada masyarakat yang ada di sekitar IKN. Ini agak lucu di situ begitu. Dan tidak hanya itu, keresahan itu, maksudnya kebingungan dari seorang Jokowi, bahkan ya Mendagri, ya ini Mendagri ya, usul bahwa PNS ingin cepat naik pangkat pindah ke IKN katanya. Ini gimana? Dipromosikan sana sini, PNS biar cepat naik pangkat ya, dipromosikan ya pindah ke IKN. Nah, agak lucu kan sekarang ini begitu kan ya. Mungkin akibatnya orang-orang itu sudah tidak mau lagi pindah di IKN. Ngapain? Ya mending seorang Jokowi sendiri saja begitu kan ya, berada di IKN. Nah, ini banyak sekali di situ begitu. Dan bahkan salah satunya kenapa tidak seorang Jokowi saja pindah ke situ begitu kan ya. Nah, usut punya usut begitu ya. Salah satu ternyata Jokowi juga tidak mau begitu kan ya berada di IKN. Mereka mengatakan begini, mengapa Jokowi ambil jatah hadiah rumah di Jawa bukan di IKN ya usai lengser jadi presiden. Nah, secara hitung-hitungan politik ya kenapa ngambil di Jawa mereka bukannya ngambil di IKN begitu kan ya. Investor suruh IKN ya, para pejabat suruh IKN, para PNS suruh ke IKN. Tapi dirinya begitu kan ya dapat hadiah rumah dari karena memang mereka Pak Jokowi seorang presiden begitu kan mereka dapat rumah, milihnya di Jawa. Ini gimana begitu kan? Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi Jokowi juga tidak ingin tinggal di IKN begitu. Ya agak lucu sih sebenarnya begitu kan ya, agak lucu. Bahkan ya salah satu pengusaha hotel juga bingung konsep IKN ini seperti apa begitu kan ya. Mau diletakkan di mana hotel-hotel di situ begitu. Para investor sudah terlanjur begitu kan ya. Para pengusaha-pengusaha sudah terlanjur di situ begitu. Konsepnya bagaimana? Dan ini kan ketidaksiapan IKN. Uangnya masih pas-pasan, sok-sokan membangun IKN. Ya padahal tidak ada loh dijanji seorang Jokowi begitu kan ya, seorang Jokowi K-Maruf Amin di situ begitu, tidak ada janji politik seperti itu begitu ya. Kok tiba-tiba ada janji seperti itu ya dibangun begitu kan. Menurut saya pribadi inilah ya IKN dikebut ya agar bisa dilaksanakan 17 Agustusan. Aneh kan? Dan tidak hanya itu, kabar terbaru lagi bahwa media asing menyebutkan bahwa Jokowi sibuk memperbaiki citra IKN setelah pimpinan otorita mundur.
Mungkin jangan bilang-bilang ya atas mundurnya dengan apa, desakan apa, begitu kan? Mereka mengatakan karena mereka punya mentalitas yang kuat, pengalaman dalam dunia arsitektur, begitu Pak Bambang dan si Pak Doni sebagai kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN, mereka mengatakan ya hal yang biasa, begitu kan. Artinya apa? Kalau ada desakan-desakan seorang Jokowi, ketidakmampuan mereka dalam bidang apa, dan itu masih dipertanyakan, dan itu mencoba mengalah ya, masih menyanjung seorang Jokowi. Nah, padahal masyarakat sudah tahu, begitu kan. Ya, kita lihat saja 17 Agustus ini berapa orang di situ, begitu kan ya. Apakah ini spektakuler atau apa, begitu kan? Padahal merayakan 17 Agustus ini harus meriah di situ, begitu kan ya. Harus meriah. Para pejabat harus undang, mantan-mantan presiden harus diundang. Ya, pertanyaan sekarang, akankah Ibu Megawati akan datang di acara itu? Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.